Kami mulai Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ashabul fadilah al-kiram, Kiai Haji Imam Nakhai, Magister Hukum Islam, yang saya hormati, sahabat-sahabat pengurus PCI NU dan anggota PCNU India. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, taufik serta hidayahnya lah kepada kita pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajahah, bisa tatap muka satu sama lain, alhamdulillah. Meskipun sedikit ada kendala tadi. Yang kedua kalinya mudah-mudahan sholawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman ilmiah seperti yang kita rasakan pada hari ini. Kami selaku moderator mengucapkan ahlan wa sahlan kepada Al-Mukarram narasumber, ahlan wa sahlan di grup PCNU India, dan syukron kasir jazakallah khair. Untuk menyingkat waktu, kami akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua adalah sambutan-sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua PCNU India. Yang ketiga adalah penyampaian materi dari Al-Mukarram Kiai Haji Imam Nakhai, Magister Hukum Islam. Acara yang keempat adalah dialog atau tanya jawab. Yang keempat adalah penutup plus doa. Untuk pembukaan kita akan buka dengan doa tawasul kepada para masyayikh, para muassis Jamiah Nahdlatul Ulama dan juga para guru-guru kita. Mudah-mudahan acara kita pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar dan seiring dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أرواح الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين ثم خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وإلى أرواح مشايخنا وآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة خصوصا إلى أرواح مشايخنا جميع نهضة العلماء أن الله يغفر ذنوبهم ويني درجات في الجنة ويعيد علينا وعلى المسلمين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Terima kasih disampaikan jazakumullahu khairan. Acara yang kedua yakni sambutan-sambutan yang akan disampaikan oleh Saudara Mas Danang selaku Ketua PJNU. Kepadanya dipersilakan. Falyatafaddal mashkurah. Baik, terima kasih Mas Mustafa selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Allahumma salli ala wa sallim wa alihi barik wa alaih. sahbihi wa mawala amma ba'da. Pertama kalinya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa bermuwajahah bersama, bertatap muka via media online Zoom, yang mana meskipun dari berbagai lokasi pastinya, tapi tak menyurutkan niat baik kita untuk saling bersilaturahmi antar sesama. Sudah kalinya, salawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa Semoga sallim wa kita barik alaih. dapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah nanti. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya di sini saya perwakilan dari PCNU India yang kebetulan diamanai menjadi Ketua Tanfidiyah PCNU India periode 2020 ini. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya yang pertama kepada Ustadz Iman Nakhoi, MHI, yang telah berkenan meluangkan waktunya hadir membersamai kita, yang kedepannya nanti kita semoga mendapatkan serapan ilmu dari beliau melalui pengajian online Ramadan kali ini, yang masuk ke Ramadan 23 kalau nggak salah ya. Ahlan wa sahlan Ustadz, kami PCNU India senang sekali bisa berjumpa dengan panjenengan, meskipun belum bisa bertatap muka langsung, tapi insya Allah tidak menyurutkan niat silaturahmi kita bersama pada kesempatan kali ini. Dan selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada peserta yang telah hadir pada media Zoom online kali ini di pengajian Ramadan, terutama kepada para pengurus PCNU India. Semoga nanti kita bisa mengikuti agenda pada kali ini sampai akhir. Dilanjut nanti ada dialog bersama ya dengan Ustadz Imam Nakhoi. Harapannya semoga menjadi ladang amal kita pertemuan pengajian online kali ini, dan semoga pula terhitung barokah di setiap aktivitas kita, terutama di bulan Ramadan ini. Mari kita sama ikuti pengajian ini, serap ilmu dari pemateri, dan jangan lupa nanti kita aktif dialog di akhir sesi nanti. Demikian kurang lebihnya sambutan singkat dari saya. Jazakumullah, barakallahu lakum. Billahi taufiq wal hidayah, waridhu wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih jazakumullahu khairan kepada Mas Danang selaku Ketua PJNU India. Acara selanjutnya yakni acara inti yakni penyampaian materi dari Al-Mukarram Kiai Haji Imam Nakhoi, Magister Hukum Islam. Mungkin sebelum dimulai perlu kami perkenalkan beliau. Beliau adalah salah satu alumni Ma'hadul Ali Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'i Sukorjo, sekaligus beliau sering menjadi narasumber ketika acara Bahasul Masail di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'i Sukorjo. Dan juga beliau dosen Ma'had Ali. Dan beliau saat ini sedang menjabat Komnas Perempuan Republik Indonesia periode 2019-2024
yang insya Allah kita akan banyak menimba ilmu dari beliau, dan alhamdulillah beliau tafaqquh fiddin, insya Allah. Dimohon kepada teman-teman agar menyediakan buku kecil dan pulpen untuk mencatat apa yang akan beliau sampaikan kepada kita, dan mudah-mudahan kita bisa memperoleh banyak manfaat ilmu yang beliau sampaikan nanti, dan juga dimohon kepada teman-teman agar mempersiapkan pertanyaan apa saja nanti yang akan disampaikan kepada beliau, insya Allah akan terjawab semua. Untuk mempersingkat waktu, kami langsung pasrahkan kepada Al-Mukarram Kiai Haji Imam Nakhai, kepada beliau dihaturkan. Sedanang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, bismillah, alhamdulillah, kawan-kawan yang sangat saya hormati, terima kasih sudah berkesempatan bersama untuk belajar dan mengaji ilmunya Allah di siang hari ini. Saya mungkin nanti sampai pada jam 2.30 akan mengakhiri karena ada agenda yang lain setelah ini. Baik, kawan-kawan sekalian yang sangat saya hormati, judul yang diberikan kepada saya adalah tentang makalah Baiti Jannati. Begitu ya, betul ya? Betul, Ustaz. Oke, Baiti Jannati. Makalah ini sangat-sangat populer dan sering diceramahkan oleh dai-dai tentang Baiti Jannati ini. Saya kira bagi kita yang masih muda-muda ini penting kembali memaknai apa yang dimaksud dengan Baiti Jannati. Apalagi kawan-kawan yang mungkin masih muda-muda yang sedang mempersiapkan sebagai pengantin baru, atau bagi teman-teman yang sedang dalam suasana pengantin baru ya. Penting untuk memaknai kembali itu apa Baiti Jannati. Jangan sampai kata-kata ini hanya cocok untuk suami tapi tidak cocok untuk istri. Artinya suami mengatakan Baiti Jannati, tapi di saat yang sama justru istri mengatakan Baiti Nari. Nah, ini musibah ini. Jadi artinya Baiti Jannati itu harus menjadi perspektif, harus menjadi cara pandang laki-laki dan perempuan, suami istri. Bukan Jannati perspektif suami, dan juga bukan Jannati perspektif istri. Tapi Baiti Jannati itu perspektif suami istri. Nah, kita ingin melihat kata-kata baiti. Biasanya kawan-kawan sering memaknai baiti itu sebagai rumah, baitun. Padahal sesungguhnya bait itu lebih spesifik daripada dar. Kalau darun atau maskanun, nah itu rumah besar. Kenapa disebut dar? Li'anna ahlahu yaduru fihi, ya, karena orang yang tinggal di dalamnya itu berputar-putar di rumah itu. Akan disebut dar. Nah, kalau bait itu sebenarnya lebih spesifik dari dar. Li'anna ahlahu yabitu fihi, karena penghuninya itu bermalam di dalamnya. Yabit, bermalam di dalam. Jadi bait itu sesungguhnya lebih pada kamar sesungguhnya. Nah, sehingga andai kata bahasanya itu makolahnya dulu adalah daru atau maskanati jannati, tempat tinggal saya dari jannati, itu sebenarnya lebih umum, lebih tepat.
Tapi tidak apa-apa, karena ini makalah yang sudah sangat populer, Baiti Jannati, kita maknai rumahku, ruanganku, dalam arti lebih luas, rumahku adalah surgaku. Tapi yang perlu dicatat adalah tadi itu, bahwa jannati itu harus menjadi perspektif laki-laki dan perempuan, suami istri dalam satu tarikan nafas. Tidak boleh menjadi satu perspektif orang tertentu. Apa yang dibayangkan dengan jannati? Jadi seakan-akan makalah ini itu akan menghadirkan masa lalu yang dibayangkan sebagai surga itu ke masa kini, bahwa jannah itu tidak hanya bisa diraih di masa yang akan datang, tapi juga bisa diraih di sini di rumah kecil ini. Tuh. Jannah seperti apa yang dibayangkan? Kalau kita membaca beberapa hadis-hadis Nabi, kan konon kabarnya surga itu adalah mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Tak bisa dilihat oleh mata, tak bisa didengar oleh telinga, dan tak pernah terbayangkan di dalam hati. Nah, kalau surga yang itu yang kita bayangkan, Baiti Jannati itu tidak akan pernah ada, karena memang tak bisa terbayangkan, tak real, tak nyata, tak fakta gitu. Nah, tetapi kalau kita membaca teks-teks Al-Quran, kita akan banyak sekali menemukan term-term jannah dengan segala bayangan di dalamnya. Misalnya di dalam Al-Quran, surat-surat akhir itu banyak difirmankan, wujuhu yawma idim musfirah, dohikatun mustabsirah. Hari itu, wajah-wajah itu selalu tampak bercahaya, musfirah, menguning, bercahaya. Dohikatun mustabsirah, tersenyum, mustabsirah lagi bahagia. Jadi menurut bayangan, menurut Al-Quran ini, teks Al-Quran yang pendek ini, bahwa bayangan bait jannati itu adalah di mana wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatun mustabsirah. Wajah berseri-seri, wajah bercahaya, tersenyum, dan mustabsirah, bahagia. Nah, itulah bayangan jannati itu. Bahkan di dalam ayat yang lain dikatakan wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah umat Islam ketika dia berada di dalam surga itu nadhirah, bercahaya, berseri-seri, senang gitu ya. Kenapa? Ila rabbiha, karena kepada Robnya dia melihatnya. Jadi di rumah itu, kalau kita membayangkan sebagai baiti jannati, itu seharusnya di rumah itu wajah musfirah, wajah dohikatun, wajah mustabsyirah, dan wajah juga nawbirah gitu. Karena membayangkan bahwa Tuhan Sang Rob itu berada di dalam rumah itu. Itulah bayangan surga yang disebut dengan kalau itu kita bayangan surga itu kita hadirkan di bumi dalam skup yang lebih kecil rumah baiti, maka seperti itulah seharusnya baiti jannati itu diwujudkan, dihadirkan. Oke. Yang kedua, catatan saya yang kedua, mungkin kawan-kawan yang masih muda-muda ini itu membayangkan bahwa surga yang dibayangkan ada di dalam rumah itu bisa berbeda-beda cara pandangnya. Dan nanti kita akan mencoba melihat mana kira-kira beberapa cara pandang itu yang betul-betul bisa mewujudkan baiti jannati itu. Misalnya,
cara pandang pertama, apakah Baitul Jannati itu terwujud dengan kepatuhan, ketaatan total seorang istri kepada suami. Istri kalau keluar rumah harus izin suaminya, sementara suami tak perlu izin kalau keluar rumah pada istrinya. Istri harus selalu tampil indah di hadapan suaminya, sementara suami tak peduli mau tampil indah atau tidak. Istri selalu mengikuti ajaran, perintah, ajakan suami, sementara suami tidak seperti itu. Istri dituntut untuk selalu melakukan kerja-kerja rumah tangga, mulai dari pagi hari menyapu, mencuci, menjemur, menyetrika, memasak, merawat anak, dan terus sampai malam lagi menidurkan anak dan terakhir menidurkan suami gitu. Nah, itu apakah itu yang dibayangkan sebagai baiti jannat? Artinya ketaatan penuh seorang istri kepada suami. Ataukah baiti jannati itu bisa diwujudkan kalau dalam rumah tangga itu dibangun kesalingan, dibangun kesetaraan, dibangun keadilan antara suami dan istri. Nah, kalau cara pandang saya, baiti jannati itu akan terwujud hanya kalau, bukan dengan cara pandang yang pertama tadi itu, tapi dengan cara pandang yang kedua. Jadi cara pandang bahwa di dalam rumah tangga itu harus ada kesalingan, harus ada kesetaraan, dan harus ada keadilan. Nah, kenapa kesetaraan? Nah, ini penting, kesetaraan. Saya sering mendapatkan penolakan dari beberapa tokoh-tokoh agama ketika saya mengatakan bahwa ada kesetaraan laki-laki dan perempuan. Mereka tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Berbeda antara laki-laki dan perempuan. Saya mengatakan ada kesetaraan dalam Islam antara laki-laki dan perempuan. Di mana letak kesetaraan itu? Saya sering mengatakan bertanya sama kawan-kawan, lebih manusia mana antara laki-laki dan perempuan? Nah, pada umumnya peserta menjawab sama-sama manusia, tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Sama-sama manusia. Perempuan tidak setengah manusia dari laki-laki, dan sebaliknya laki-laki juga tidak berlipat-lipat kemanusiaannya dibandingkan perempuan. Artinya laki-laki dan perempuan dalam Islam itu fil insaniyah atau fi insaniyatihima, di dalam kemanusiaannya itu setara. Itulah yang dimaksud oleh Al-Qur'an, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minhal zawjaha liyaskuna ilaiha. Setara fil insan. Yang pertama, yang kedua, laki-laki dan perempuan itu juga setara fil akromiyah, di dalam kemuliaannya di hadapan Tuhan. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, lebih mulia mana di hadapan Allah antara laki-laki dan perempuan? Oke. Tentu saja jawabannya menurut Al-Qur'an ini, laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama untuk menjadi akram di hadapan Allah. Kalau laki-laki lebih atqa di hadapan Allah, maka dia lebih akram di hadapan Allah. Sebaliknya, kalau perempuan lebih aqwa di hadapan Allah, maka dia lebih akram di hadapan Allah. Tapi akromiyah ini itu standarnya di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia.
Sehingga tidak boleh ada seorang laki-laki mengaku saya lebih mulia di hadapan Allah, oleh karena itu saya lebih berhak untuk berdoa dan mendoakan kamu daripada kau. Atau perempuan mengatakan saya lebih mulia di hadapan Allah, oleh karena itu saya lebih mustajab, lebih baik doanya daripada engkau. Gitu. Nah, cara berkandang begini tidak boleh karena akromiyah itu indallah bukan indan nas. Nah, ada fikih-fikih yang menurut saya perlu direnung ulang dan menurut saya itu fikih yang perlu ditanya ya, perlu ditanyakan ulang. Misalnya nanti adik-adik yang sering di pesantren ya, itu akan membaca kitab Raudatul Thalibin, Amin Hajut Thalibin, karangan Imam An-Nawawi. Itu sarahnya banyak sekali, ada Mughnil Muhtaj, ada Nihayatul Muhtaj, dan lain-lain. Banyak sekali yang mensarahi kitab Minhajut Thalibin. Nah, di dalam kitab Minhajut Thalibin dikatakan bahwa kalau ada orang meninggal dunia dan disolati oleh perempuan, sementara di situ ada laki-laki, maka tidak cukup sholatnya perempuan itu untuk menggugurkan fardu kifayah dari sholat jenazah itu. Nah, di dalam kitab Mughnil Muhtaj lalu disarain itu, mengapa kok tidak menggugurkan kefarduan kifayah sholatnya perempuan kalau ada laki-laki? Di situ dikatakan dalam kitab itu li'anna du'a'ahum aqrabu ilal istijabah. Karena doa laki-laki itu lebih mustajabah ketimbang doa perempuan. Nah, ini menurut saya alasan yang tidak benar ini. Dari mana Anda tahu bahwa doa laki-laki lebih mustajabah daripada doa perempuan? Doa itu kan sebenarnya sepenuhnya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala atas dasar ketakwaan dan akromiyah seseorang kepada Tuhan gitu. Tidak didasarkan pada jenis kelamin gitu. Nah, ini yang alasan yang kedua ya Pak itu. Alasan yang kedua li'anna fihi katanya istihanatan bil mayyit. Karena kalau perempuan mensolati jenazah sementara di sana ada laki-laki, itu istihanah, itu menghinakan kepada mayit. Nah, itu sesungguhnya cara pandang yang diskriminatif dan menurut saya bertentangan dengan Al-Qur'an. Al-Quran mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling dekat, paling mulia di hadapan Allah, dialah orang-orang yang dicintai Allah. Dan tentu saja doanya lebih diterima oleh Allah. Nah, ini cara pandang bahwa ada kesetaraan di dalam insania dan akromi. Tetapi juga ada keadilan. Itu pasti tidak setara kalau keadilan. Keadilan tidak boleh setara. Kalau keadilan setara itu kadang-kadang malah tidak adil. Keadilan itu meniscayakan ada pembahagian peran, pembahagian kerja yang seimbang. Misalnya kalau kawan-kawan ditanya, misalnya ya, lebih utama mana, lebih afdol mana? Ini afdol ya, afdolia. Kalau tadi insania, akromia, afdolia. Lebih afdol mana? Apakah laki-laki apa perempuan yang mencari nafkah? Paling kawan jawab ya laki-laki. Atau lebih afdol mana antara laki-laki dan perempuan yang menjadi wali dari anak-anaknya ketika menikah? Itu ya lebih afdol laki-laki karena laki-laki yang punya akses keluar. Oke lah. Tapi kalau ditanya siapa yang paling berhak di sahabati, diperbuat baiki oleh anak antara ibu dengan ayah. Nah, biasanya orang-orang akan menjawab ibulah yang lebih afdol untuk disahabati dan dikawani. Nah, pertanyaannya kenapa kok beda? Di wali dan nafkah suami, tapi di husni sohibati itu justru ibu. Nah, ini terkait dengan peran sosial. Nah, disitulah pentingnya keadilan. Jadi
baiti jannati itu menurut hemat saya itu bisa lebih mudah digapai kalau di dalam keluarga itu ada musawah, ada kesetaraan, fil insaniyah wal akramiyah, dan ada keadilan fil a'mal al-yaumiyah atau fil a'mal al-buyutiyah, hari-hari kerja-kerja peran-peran sosial. Kenapa baiti jannati? Ini yang ketiga ya, yang kedua. Yang ketiga, menurut saya juga menarik melihat kenapa baiti jannati. Baiti jannati itu bait itu sebenarnya kan ruang kecil ya, ruang kecil. Pertama seseorang berinteraksi laki-laki perempuan itu di ruang rumah ini. Jadi dia rumah terkecil. Setelah rumah ada rumah masyarakat, ada rumah negara, dan ada rumah dunia. Gitu. Nah, nampaknya tugas umat Islam sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam, itu harus dibangun dari rumah terkecil, yaitu baiti. Nah, kalau baiti sebagai jannati, ruang terkecil ini, maka nanti mujtamaati, masyarakat saya juga akan menjadi jannati. Kalau mujtamaati jannati terwujud, maka akan menjadi biladi atau buldani jannati. Kalau buldani jannati terwujud, maka kita akan menjadi rahmatan lil alam. Itulah hakikat surga dunia itu. Menjadi rahmatan lil alamin harus dibangun dari baiti jannati. Dan itu menurut saya terwujud kalau keluarga itu penuh dengan itu. Nanti adik-adik bisa membaca fikih nikah ya. Tapi memang fikih nikah itu kalau di kitab-kitab Fathul Qorib, Fathul Mu'in misalnya, itu seperti tidak ada nyawanya itu. Seperti kering itu. Ketika misalnya kitabun nikah, kitab nikah, an-nikahu lugotan wa arkanuhu gitu. Itu hampir di semua kitab fikih begitu. Dan kayaknya itu hubungannya itu hubungan bisnis gitu. Hubungan jual beli, tukar menukar barang, tukar menukar mahar dengan vagina dan seterusnya. Nah, ini cara pandang fikih terhadap perkawinan. Menurut saya cara pandang begini itu sulit untuk membangun baiti jannati. Kalau bayangan saya itu harus kita kembalikan lagi ke dalam nilai-nilai Al-Qur'an. Apa di dalam Al-Qur'an tuh? Quran tuh keren sekali itu, luar biasa. Misalnya wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ayo, mana ayat wa ashiruhunna bil ma'ruf dalam fikih munakah kita? Mana misalnya bitasyawurin antasyawurin watarodin. Mana misalnya prinsip la yahillu lakum antarisun nisaa karaha wala ta'duluhunna litathabu bi ba'di ma ataitumuhunna. Ada ayat fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsir dan seterusnya. Jadi atau ayat yang sangat populer itu hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Itu kan banyak di dalam Al-Qur'an, prinsip-prinsip itu, dasar-dasar itu. Nah, seharusnya dasar-dasar ini menjadi muqaddimah al-muhimmah fi abwabin nikah. Jadi misalnya babun nikah. Wal maksudul a'dham minan nikah wa ini. Liqaulihi ta'ala ini.
walin nikahi mabadi al asasiyah biduniha la yahsulu maksudun nikah. Misalnya begitu. Ini. Wah, gitu. Baru masuk rukun, syarat, dan seterusnya gitu. Nah, cara pandang ini yang harus dibangun kembali, dikembalikan lagi gitu. Tiba-tiba misalnya kita pun nikah wa arkanuhu. Apalagi mahar ayo coba mahar apa itu? Mahar dikatakan bahwa mahar itu adalah sesuatu malun yadfa'uhu az-zauju ila zaujati iwadon anil buti katanya. Sebagai ganti dari vagina. Itu mana di dalam Al-Qur'an yang bilang begitu? Tidak ada itu. Di dalam Al-Qur'an bilang saduqatihinna nihlah. Wa atun nisaa saduqat. Jadi saduqat. Kalau ujur, upah itu dalam konteks mut'ah. Konteks mut'ah. Nah, jadi beberapa konsep-konsep dalam perkawinan, menurut hemat saya ya, itu harus dikembalikan ke dalam prinsip-prinsip teks-teks Al-Quran. Jadi hanya dengan itu menurut saya, baiti jannati lebih akan menjadi milik suami istri, milik anggota keluarga. Bukan semata-mata menjadi milik suami. Pokoknya yang penting suami yang surga, istri tidak surga, tidak ada masalah. Ini misalnya konsep tentang ini kawan-kawan ini penting yang laki-laki ini. konsep tentang jima misalnya. Ayo jima. Di dalam kitab-kitab fikih itu dikatakan bahwa istri wajib melayani suaminya kalau diminta. Walau ala dhahri qatabin, walau ala tanurin, katanya kan? Wajib itu melayani. Tapi coba bayangkan tuh. Istri bagaimanapun inginnya, bagaimanapun bernafsunya, lalu minta sama suaminya tidak mau, tidak ada dibahas dalam kitab fikih itu. Jadi suami tidak wajib melayani istrinya. Nah, ini satu konsep yang menurut saya perlu diubah juga. Gitu. Karena Quran jelas-jelas mengatakan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya, kalau lahunna, kalau belajar balaghah, itu kan takdim wa takhir itu kan ada maknanya. Yes. Kenapa iya kana budu wa iya kana nasta'in? Bukan na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Atau kenapa tidak iya kana nasta'in dulu baru iya kana na'budu? Kan kalau dalam balaghah itu ada takdim, takhir itu ada makna. Nah, kenapa di dalam ayat relasi suami istri itu disebut dulu hunna libasul lakum. Baru wa antum libasul lakum. Ini seakan-akan ingin mengingatkan kepada para suami. Suami, hunna libasul lakum. Bahwa istri-istri itu adalah pakaian. Tapi jangan lupa, seakan-akan ingin bilang begitu Allah itu. Tapi jangan lupa, wa antum, kamu juga gitu, itu libasul lahunna. Kamu adalah pakaian dia. Jadi bentuk-bentuk kesalingan hatta di dalam jima itu, dalam senggama itu harus menjadi warna di dalam kehidupan rumah tangga. Nah, filosofi jima itu juga menarik. Jima itu kan kalau menurut ilmunya teman-teman santri, itu kan dari jamaah, yujami'u, mujama'atan, wa jima'an. Itu jamaah itu juga saling. Saling itu artinya laki-laki dan perempuan sama-sama melakukan hubungan, sama-sama menikmati, sama-sama merasakan, dan sama-sama di dalam seluruh proses itu. Itu namanya jamaah. Jadi kalau hanya suami yang ngeyel,
istrinya terima saja, ya itu bukan jima namanya. Itu duhul. Itu duhul. Duhul itu artinya masuk. Kayak sampai masuk ke pintu, masuk ke rumah, masuk ke stadion. Itu duhul. Masuk ke stadion itu artinya yang aktif itu yang masuk. Yang dimasuki tidak aktif. Nah, itu Harus yang sama-sama aktif berarti Ustaz. harus sama-sama aktif. Karena idza jama'a ahadukum, jadi bahasanya pakai jamaah. Oh, saya kira itu juga menarik ya untuk dikaji kembali prinsip-prinsip perkawinan yang ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah itu menurut saya sangat-sangat luar biasa karena itu yang akan membangun kesetaraan dan keadilan di dalam rumah tangga. Nah, keadilan dan kesetaraan inilah yang bagi saya itu lebih mendekatkan ke dalam baiti jannati daripada tadi itu kebahagiaan yang menurut saya kebahagiaan yang magic ya, kebahagiaan yang mungkin imajiner. Jadi kebahagiaan suami tapi bukan kebahagiaan istri. Nah, seperti sekarang nih, kalau adik-adik lihat nih, saya kemarin nulis di FB saya, tidak perlu penelitian untuk mengatakan siapa yang paling sibuk di bulan Ramadan ini. Siapa coba? Ya pasti istri lah yang paling sibuk, mulai dari menyiapkan segala hal, sampai selesai itu buka, mau sahur, persiapan hari raya, dan seterusnya. Nah, itu saya kira dalam konteks untuk membangun baiti jannati itu tidak boleh terjadi karena pembagian kerja rumah itu juga harus keadilan. Jadi kesetaraan dan keadilan itu kunci untuk membangun baiti jannati. Saya kira itu dulu kawan-kawan pengantarnya. Monggo kalau kita mau berdiskusi. Syukran ala timamikum wa inayatikum. Terima kasih Ustadz atas penyampaian materinya yang cukup luar biasa bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama, punya equality seperti itu Ustadz. Jadi punya kesamaan illa bittaqwa ya Ustadz, kecuali kadar ketakwaannya kepada Allah. Untuk memperkuat diskusi kita pada hari ini, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, monggo silakan angkat tangan. Dari santri putri ataupun dari santri putra, tafadhol. Oke, baik. Saya awali dulu ya, Mas Mustafa ya. Nggak apa-apa ya? Baik Mas, tafadhol. Oke, syukron jazilan atas waktunya. Ustaz, terima kasih atas pemaparan materinya tadi. Luar biasa sekali dan terus sekali Ustaz, terutama membahas tentang babun nikah ya. Prinsip-prinsip pernikahan juga gitu ya. Terutama kita kan sebagai pemuda sini kan masih ya dangkal ilmunya lah. Karena kita pribadi belum bisa mengimplementasikan secara langsung. Ya, sementara kita keep dulu sebagai modal ilmu Ustaz ya dari materi tadi. Oke. Selanjutnya ini saya punya satu pertanyaan Ustadz terkait tadi baiti jannati. Kita kan di sini sebagai pemuda ya yang mana belum menikah, masih lajang gitu kan, dan statusnya juga masih di luar negeri. Kita tempat tinggalnya pun beda-beda, ada di kos, di apartemen gitu kan. Nah, pertanyaan dari saya kira-kira bagaimana untuk menjadikan baiti yang kata lain itu ada apartemen, kos, tempat tinggal kita sekarang itu sebagai jannati. Gitu. Karena kita pribadi kan belum berkeluarga. Syukran Ustadz. Jazakumullah. Mungkin bisa dijawab dulu Ustadz sambil nunggu pertanyaan yang lain Ustadz. Di-unmute dulu Ustadz. Oh iya, oke. Baik. Kalau sendirian itu bukan baiti jannati. Iya itu, saya bingung juga Ustadz. Gimana memaknai itu baiti jannati? Karena di surga
Di surga itu tidak ada orang sendirian. Nggak ada yang jomblo berarti Ustaz. Iya. Nabi Adam aja dulu resah sendirian di surga. Iya kan katanya. Lalu Nggak mau jomblo Ustaz. Iya. Lalu dulu Nabi Adam itu juga resah sendirian di surga. Akhirnya diciptakanlah Siti Hawa itu dari zat yang sama. Jadi diciptakannya Adam. Baru Adam berbahagialah dengan kehadiran Siti Hawa itu. Jangan-jangan itu Baitul Jannati. Tapi saya kira bisakah surga diraih dengan kesendirian? Saya kira dalam istilah konsep sufi itu ya, kalau kita sering membaca sufi itu kan banyak orang-orang yang justru sebenarnya tidak menemukan puncak kebahagiaan spiritual itu dengan justru bersama orang secara dohir. Konon malah Al-Ghazali itu di akhir perjalanannya setelah menjadi rektor di An-Nadhamiyah dan seterusnya itu kan lalu meninggalkan keluarganya untuk uzlah ke beberapa masjid dan mengakhiri petualangannya di Mekah. Nah, kita juga punya konsep dalam tasawuf yang disebut dengan uzlah. Uzlah itu ada banyak makna lah, ada banyak makna. Anda bisa pilih makna mana yang paling relevan dalam konteks kejiwaan kita. Karena kan sesungguhnya tasawuf itu rasa. Karena rasa maka orang bisa memaknai berbagai doktrin-doktrin tasawuf itu sesuai dengan kecenderungannya. Ada yang mengatakan misalnya bahwa uzlah itu puncak kebahagiaan nurani itu kalau orang bisa berpisah dengan dunianya, termasuk orang lain di sekitarnya, dan kemudian menyendiri yatajarrad hanya dengan Tuhan. Nah, yatajarrad dengan Tuhan itu bersendiri dengan Tuhan itu, bertafrid dengan Tuhan itu, itulah jannah itu. Artinya sesungguhnya jannah itu bisa berada di ruang manapun. Artinya ruang kesendirian itu juga ada surga. Pertemuan seorang hamba kebahagiaan bertemu dengan Tuhan. Nah, ketika kita hidup berkeluarga, maka jannah itu adalah jannah yang dirasakan oleh keluarga itu. Nah, ketika kita hidup di masyarakat, maka jannah yang kita bayangkan adalah jannah bersama hidup dengan masyarakat. Jadi, menurut saya jannah itu bisa diperoleh dalam kesendirian. Dan itu sesungguhnya ada konsep-konsep sufi yang kita kenal. Nah, ketika kita belajar membaca buku di dalam ruang yang sangat sempit, ya kan? Kemudian pikiran kita menjelajah ke dunia ilmu pengetahuan yang luas itu sesungguhnya kita sedang berada di dalam jannah. Ya, jannah itu kan sebenarnya simbol. Jannah itu kan kalau dalam bahasa Indonesia itu kan kebun. Jannatani. Jannah itu ya kebun. Kebun itu kan simbol kedamaian, simbol kebahagiaan, simbol assalam, kesejahteraan dan seterusnya. Jadi ketika kita merasakan kebahagiaan, kedamaian, sekalipun di kesendirian, ketika pikiran kita menjelajah ke dalam dunia pengetahuan dan kita menemukan percik-percik kebahagiaan dalam hati, itu sesungguhnya kita sedang menikmati jannah salam itu. Saya kira itu, akhinal kiram. Baik Ustadz. Mungkin dari teman-teman santri putri ada yang mau bertanya, monggo. Ada santri putri juga ya? Ya Ustadz, alhamdulillah ada mahasiswi juga Ustadz. Oke. Mungkin Mas Danang itu karena di mute ya, nggak bisa kedengaran suaranya.
Mungkin yang pertanyaan yang kedua dari kami Ustadz, dari moderator sendiri Ustadz. Dulu waktu ngaji di pesantren Ustadz, saya pernah dengar Ustadz ada salah satu hadis yang menjelaskan bahwa tentang memilih jodoh Ustadz. Itu kriterianya yang pertama kalau enggak keliru Ustadz, li jamaliha Ustadz. Kemudian setelah li jamaliha, lima liha dengan hartanya, kemudian dengan keturunannya, dan pertanyaan kami, kenapa kok lidiniha ditaruh paling akhir Ustadz? Kenapa kok enggak urutan pertama seperti itu Ustadz? Itu yang pertama Ustadz. Kemudian makna dari kata sakinah mawaddah warahmah itu seperti apa Ustadz? Jadi kami sebagai santri awam ini masih belum sepenuhnya paham Ustadz arti sakinah, mawaddah, dan warahmah itu Ustadz. Terima kasih Ustadz. Di unmute dulu Ustaz. Oke. Saya juga melihat ada banyak kawan-kawan yang meleset memahami hadis itu. Kalau dilihat konteksnya, hadis itu sebenarnya ingin bicara begini. Ini kalau di pesantren itu kalau belajar nahwu shorof dengan baik itu clear memahami hadis. Misalnya gini, tungkahul mar'atu li arba'in. Tungkahu itu maknanya bukan kawinilah. Itu keliru itu. Tungkahu itu artinya dikawini. Apa bedanya kawinilah dan dikawini? Beda. Tungkahu dikawini itu Nabi sedang menjelaskan fenomena, sedang menjelaskan fakta. Kalau kawinilah, itu Nabi menyuruh orang untuk kawin. Nah, hadis itu bunyinya tungkahul mar'atu li arba'in, dikawini, bukan kawinilah. Itu artinya Nabi sedang menjelaskan fakta. Ya, makanya Nabi ingin mengatakan bahwa faktanya di Arab itu tungkahul mar'atu li arba'in, dikawini perempuan karena 4 hal. Pertama, 5 liha, karena hartanya. Jadi yang disebut dulu 5 liha, karena hartanya. Jadi fakta di Arab itu, orang menikah itu biasanya karena harta. Kenapa karena harta ya? Ya mungkin karena memang kan situasi Arab ketika itu sangat miskin ya. Jadi orang itu ingin hidup keluarga itu justru mencari kekayaan. Maka faktanya orang menikah 5 liha. Lalu setelah itu linasabiha, karena keturunan. Kenapa keturunan? Karena di Arab itu kan masyarakat kelasnya sangat kuat. Ini Bani Sapa itu kesukuannya itu sangat kuat. Jadi orang itu menikah itu antara lain faktornya untuk menaikkan keturunan, menaikkan harga. Sama dengan di Bali. Di Bali kalau kelasnya ini wah itu kuat sekali itu. Dan yang ketiga baru li jamaliha, karena cantiknya. Cantik itu nomor 3 kalau orang Arab ketika itu. Jadi faktanya walidiniha itu keempat. Jadi faktanya di Arab ketika itu orang menikah itu urutannya kaya dulu, keturunan, cantik, baru agama. Jadi agama diletakkan dalam urutan yang keempat. Nah, Nabi mengatakan jangan begitu kalau menikah. Itu keliru, kata Nabi. Nabi menegaskan di akhir hadisnya, ini baru perintah ini. Pilihlah yang beragama. Jadi Nabi seakan-akan ingin membalik tradisi itu. Tradisi yang mendahulukan harta, keturunan,
cantik, baru agama, Nabi membalik, fatfar bidatitin. Sekarang balik tuh, agama dulu, baru yang lain-lain. Gitu. Nah, itu bagaimana memahami hadis itu. Jadi hadis itu sebenarnya ingin mengubah tradisi Arab yang meletakkan harta, keturunan dan kecantikan itu di urutan pertama, sementara agama di urutan terakhir. Nabi mengatakan fatfar, balik itu. Fatfar bidat, pilihlah yang beragama. Kalau tidak kau pilih yang beragama, taribat yadaka, maka tanganmu akan berdebu. Berdebu itu artinya hidupnya susah karena berdebu. Kalau sampean semuanya ini kan tangannya bersih itu. Karena tinggal nunggu kiriman aja kan, atau nunggu ini. Jadi itu. Yang kedua, hadis itu juga di samping mukhatab bagi laki-laki, juga mukhatab bagi perempuan. Artinya Nabi juga ingin mengatakan, perempuan, kalau kamu mau menikah, pilihlah karena agamanya, baru pilih yang lain-lain gitu. Jadi itu kan sering tuh dai-dai yang menurut saya keliru itu. Kawinilah, itu saya kira adalah pandangan yang keliru ya, pandangan yang kurang tepat. Oke. Dan yang berikutnya ini soal apa tadi, sakinah, mawaddah, warahmah ya. Nah, sakinah, mawaddah, warahmah ini juga konsep-konsep yang sering disalahpahami. Banyak orang mengatakan tujuan perkawinan itu adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Katanya. Itu menurut saya kurang tepat gitu itu. Itu konsepnya kacau. Kalau ikut Al-Qur'an, kalau mau ikut Quran, baca itu Quran tuh. Ada dua yang menyebut sakinah itu. Yang pertama kayaknya di surat Al-A'raf itu. 189. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Titik di situ. Liyaskuna ilaiha. Bahwa tujuan menikah itu untuk sakinah. Tapi di ayat yang lain, di ayat Ar-Rum yang sangat populer itu, yang sering dibaca kawan-kawan ketika acara pernikahan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Nah, sampai di sini sama. Tapi ayat ini ditambah wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Jadi, kalau membaca dua ayat itu, tujuan perkawinan itu satu, yaitu sakinah. Liyaskuna ilaiha dan litaskunu ilaiha. Nah, tujuan ujungnya itu sakinah. Nah, bagaimana menciptakan sakinah itu? Nah, Allah sudah menciptakan waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Jadi mawaddah warahmah ini itu sebagai bekal untuk menuju sakinah gitu. Waja'ala itu kalau dalam pesantren, ngaji di pesantren, itu beda dengan holako. Kalau holako itu Tuhan menciptakan tanpa ada keterlibatan orang lain. Tapi kalau waja'ala itu Tuhan menciptakan dan ada keterlibatan orang lain. Artinya mawaddah warahmah itu bisa terwujud untuk menyanggah tujuan sakinah kalau ada peran dari suami istri. Nah, mawaddah warahmah itu apa? Ini agak panjang dikit ya. Nah, mawaddah ini penting nih. Nanti adik bisa buka lagi itu. Kalau di Indonesia, mawaddah warahmah itu kan sering dimaknai mawaddah cinta, rahmah kasih sayang. Nah, saya kira itu juga terjemah yang tidak jelas. Tidak jelas.
Mana cinta, mana kasih sayang. Nah, baca tafsir dalam kitab-kitab tafsir banyak tuh penjelasan yang menarik tuh. Nah, misalnya mengatakan mawaddah itu adalah mahabbatul mar'i li ghairihi li hajatihi, yaitu cintanya seseorang kepada orang lain karena kebutuhan dia pencinta itu. Jadi kalau ada seseorang mengasihi dan mencintai orang lain karena kebutuhan dia, itu mawaddah namanya. Ada sebab berarti Ustaz. Ada karena seperti itu Ustaz. Semuanya ada karenanya, tapi karenanya beda nanti. Beda, baik Ustaz. Nah, iya. Jadi kalau mawaddah itu aku mencintaimu agar aku bahagia. Aku mencintai kamu wahai perempuan agar aku bahagia. Itu namanya mawaddah. Nah, kalau warahmah itu mahabbatul mar'i li ghairihi li hajatil ghair. Aku mencintai orang lain untuk kepentingan orang lain itu. Jadi mahabbatul mar'i li ghairi li hajatil ghair. Aku mencintaimu agar engkau bahagia. Itulah rahmah itu. Persis kalau adik-adik tanya nanti kepada orang tua itu cinta enggak sama anaknya? Pasti cinta. Atas untuk kepentingan siapa itu? Untuk kepentingan orang tua atau kepentingan anak? Ya pasti untuk kepentingan anak. Itulah rahmah namanya. Rahmah. Kalau adik-adik mencintai seorang perempuan, itu sesungguhnya untuk kepentingan adik-adik atau untuk kepentingan perempuan itu? Ya jangan-jangan untuk kepentingan kamu. Jangan untuk kepentingan diri sendiri itu. Iya, bahkan kadang-kadang perempuannya tidak mencintai dikejar-kejar juga kan? Nah itu mawaddah itu. Mawaddah. Nah mawaddah warahmah itu. Jadi kalau sumbernya mawaddah itu. Jadi mawaddah itu punya perbedaan dengan rahmah dalam beberapa level. Mawaddah itu selalu keinginannya untuk ditampilkan. Dan sumbernya itu materi. Biasanya cantik, gaya, ganteng, apalah gitu, molek, dan seterusnya itu. Sumbernya itu materi. Dan semangatnya selalu idhar untuk ditampilkan. Gitu. Nah kalau mawaddah warahmah, kalau rahmah itu sumbernya adalah ittisal ar-ruhi, hubungan rohani, hubungan roh gitu. Orang tua itu hubungannya dengan anak itu sifatnya ruhi. Mau anaknya jelek, mau anaknya pokoknya ini anak saya, itu pasti dilindungi. Pasti dikasih. Itu karena ittisalnya bukan madi, tapi ruhi. Dan kecenderungan dari rahmah ini selalu ingin melindungi, ingin mengayomi, ingin berbagi. Nah, itu rahmah. Kalau mawaddah tadi itu ingin menguasai, ingin menampakkan dan seterusnya. Jadi mawaddah warahmah itu ada di dalam sini, di dalam hati setiap manusia. Jadi saya dan adik-adik itu punya mawaddah, punya rahmah. Mawaddah warahmah itulah sebagai bekal untuk membangun sakinah itu. Itu. Jadi kalau melakukan hubungan misalnya, ini paling sederhana ya. Kalau melakukan hubungan seks, jima, istrinya sedang tidak mood, laki-lakinya sedang ngeyel. Nah, lalu terjadilah hubungan itu, maka itu berarti istri sedang menjalankan rahmahnya, sementara suami sedang menjalankan mawaddahnya. Nah, itu tidak sakinah itu. Tidak sakinah. Sakinah itu kalau mawaddah warahmah, dalam satu tarikan nafas muncul dari suami dan istri sekaligus. Baru sakinah. Gitu. Artinya segama itu, istri juga harus punya mawaddah warahmah. Dia memang menginginkan, tapi sekaligus ingin membahagiakan. Suami juga menginginkan, tapi sekaligus ingin membahagiakan. Muncullah dalam bentuk hubungan. Nah, itulah sakinah. Gitu. Kalau satunya ngeyel, satunya tidak ingin, tapi ingin melayani, ya sudah. Itu hanya ada mawaddah, hanya ada rahmah dari satu pihak. Gitu. Itu sakinah tak terwujud. Gitu.
Nah, Jadi sakinah dan mawaddah ini merupakan jembatan untuk mencapai rahmah gitu. mawaddah, Mawaddah rahmah ini jembatan untuk mencapai sakinah seperti itu. Jembatan. iya itu. Dan Baik. itu sudah ada di sini. Itu bekal yang diberikan oleh Tuhan. Hanya kadang-kadang gini, mawaddah itu, warahmah itu yang ada di sini, itu kadang-kadang tertutup. Nggak pernah hilang, karena itu diberikan Tuhan di sini. Tertutup. Misalnya saya dengan Mas apa ini? Ahmad Mujtaba, Ustaz. Dengan Mas Ahmad Mustaba. Misalnya saya sedang bersahabat dengan Mas Ahmad Mujtaba. Dekat sekali. Kita saling tahabah fillah. Saling mencintai karena Allah. Lalu tiba-tiba salah seorang mengingkari persahabatan itu, mengkhianati misalnya. Maka mawaddah warahmah tertutup ketika itu. Bisa jadi Mas Mujtaba benci sama saya atau saya benci sama Mujtaba. Nah, itu tertutup itu. Nah, ketika kita minta maaf, mohon maaf ya, kemarin saya telah mengkhianati engkau, maka mawaddah warahmah itu terbuka kembali. Gitu. Nah, perkawinan itu sungguhnya adalah proses buka tutup mawaddah warahmah itu. Gitu. Jadi kadang-kadang naik turun gitu ya Ustadz? Naik turun. Naik turun. Proses buka tutup. Oleh karena itu di dalam Al-Quran banyak ajaran yang mengatakan sabar, memaafkan. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Kalau kamu sedang benci sama istrimu, maka segera pikirkan bahwa jangan-jangan engkau membenci sesuatu, tapi di dalam istrimu itu ada kebaikan yang banyak. Nah, gitu. Bisa jadi kau membenci suamimu, padahal di dalam suamimu itu ada kebaikannya. Upaya-upaya untuk membuka mawaddah warahmah yang tertutup itu. Saya kira gitu Mas Mujtaba. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Sangat menarik jawabannya dan inspiratif Ustadz. Mungkin dari teman-teman yang lain, monggo silahkan bisa di-unmute dan silahkan bertanya. Mana kawan-kawan putri ini? Pada ini Ustadz, malu mungkin Ustadz. Dari Kak Alvin mungkin mau tanya, atau Mbak Dewi? Itu ada yang angkat tangan itu, Mas Mujtaba. Iya, siapa Mas? Tafadhal. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Ustadz, nama saya Novel dari Mangalore. Terkait Beti Janati ini Ustadz, kadang kan ya walaupun kita semua di sini mungkin rata-rata masih belum menikah Ustadz, tapi nggak ada salahnya kan kita nanya-nanya mengenai hal-hal yang mungkin akan terjadi nanti ketika pernikahan tersebut sudah terjadi kayak gitu. Ini berkaitan tentang kadang kan dalam suami istri itu ada perbedaan pendapat ya Ustadz ya, mengenai pendidikan untuk anak, atau misalkan nggak terlalu jauh kalau misalkan pendidikan, misalkan tentang nama anak gitu, terus nanti di pendidikannya pengennya kayak gimana, istri pengennya ke SMA, terus misal suami pengennya ke pesantren aja kayak gitu Ustadz. Nah, dalam hal yang demikian itu ketika sudah mentok kayak gitu Ustadz, itu kira-kira hak siapa saat yang paling benar-benar menentukan? Di sisi lain kan seorang istri pasti bilang ini anak saya yang nyusui kayak gitu, tapi suami juga bilang ya kamu harus nurut sama saya atau kayak gimana gitu Sat, supaya tidak terjadi keributan atau kayak gitu.
Gimana Ustaz menurut pandangan antum? Syukran Ustaz. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Novel atas pertanyaan. Selebihnya kami berikan kepada narasumber. Dulu ya. Kalau kita membuka kedengaran ya? Iya, Ustaz. Oke. Dulu. Sorry. Nah, kalau kita membuka kembali di dalam ayat Al-Quran itu, sebenarnya ada prinsip tadi yang saya katakan, adalah prinsip tarodin wa tasyawurin. Prinsip saling ridho dan saling bermusyawarah. Dalam Al-Quran dikatakan, fa'in aroda fisolan antarodin wa tasyawurin fala junaha alaihima. Kalau suami istri bersepakat untuk menyapih anaknya berdasarkan keridhaan kedua belah pihak dan musyawarah, maka itu tidak ada dosa bagi keduanya. Apa maksudnya ayat ini? Maksudnya ayat ini menurut saya ingin mengajarkan satu prinsip dalam rumah tangga, bahwa dalam rumah tangga itu segala sesuatu harus diputuskan berdasarkan tarodin wa tasyawur. Ini Al-Quran menggambarkan bahkan untuk menyapih anaknya saja, menyapih anaknya setelah dia menyusui akan disapih atau tidak. Nah, itu Al-Quran mengajarkan itu harus dibicarakan itu. Menyusui, menyapih dari menyusui itu. Nah, dan juga harus didasarkan pada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, kalau misalnya laki-laki dan perempuan atau suami dan istri tadi berselisih di dalam menentukan pendidikan anak, maka juga harus didasarkan pada musyawarah dan keridhaan kedua belah pihak suami istri ini. Gitu. Kalau tidak menemukan jalan kedua belah pihak ini, maka sesungguhnya pilihan yang terbaik itu adalah pilihan bagi anak itu. Karena anak itu yang akan menjalani pendidikannya itu. Jadi ada peran di situ yang juga penting harus diperhatikan, yaitu peran anak. Memang tarodin wa tasawurin itu harus menjadi prinsip dalam menentukan pendidikan anak, tetapi juga ada pilihan anak ketika terjadi jalan buntu dari musyawarah dan tarodin itu. Jadi prinsipnya itu sesungguhnya prinsip prinsip tarodin dan tasyawur itu menjadi kata kunci untuk menyelesaikan hal-hal yang kecil di dalam rumah tangga. Oke. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Kemudian ini ada yang bertanya Ustaz dari Mas Syahid Ihsan. Pertanyaannya begini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, saya Syahid mau bertanya, seandainya seorang suami menikah lagi tanpa sepengetahuan istri, bagaimana tanggapan fikih dalam masalah ini Ustaz? Jazakumullah khairan. Fikih itu sifatnya sangat formal ya. Bicaranya boleh, tidak boleh, sah dan batal. Di atas fikih itu sesungguhnya ada nilai yang lebih tinggi dari sekedar fikih, yaitu akhlak. Akhlak ini lebih bicara soal pantas tidak pantas, baik tidak baik, gitu. Nah, kalau pertanyaannya kayak tadi itu bisa jadi secara fikih sah, tapi sebenarnya secara moral dia berdosa karena mengingkari kebahagiaan pasangan istrinya.
Saya kasih contoh ya. Kasih contoh. Di fikih itu ada cara pandang yang apa namanya di kita, bukan fikih. Fikihnya sudah benar. Kadang-kadang kita yang salah memahaminya. Jadi seakan-akan kalau boleh sah itu, maka semuanya menjadi halal. Itu salah itu. Itu cara pandang yang salah. Tidak semua sesuatu yang sah atau batal itu lalu menjadi halal. Belum tentu. Gitu. Contoh, adik-adik nanti bisa baca kitab Fathul Mu'in di bab tolak gitu. Nah, pertanyaannya, kalau ada seorang, ada enggak pernikahan yang sah tapi haram? Kalau katanya Fathul Mu'in, ada perkawinan yang sah tapi haram. Seperti apa? Yaitu perkawinan-perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada tujuan yang buruk di dalam perkawinan itu. Nah, itu perkawinannya sah karena telah memenuhi syarat-syarat dan rukun, tapi haram karena ada tujuan untuk membahayakan pihak lain. Jadi, poligami itu sah apa tidak sah? Ya, kalau dia menikah memenuhi syarat-syarat, maka sah. Tapi haram apa tidak? Ya bisa jadi haram karena banyak orang yang dirugikan. Bisa jadi anaknya dirugikan. Bisa jadi istrinya dirugikan. Bisa jadi keluarga besarnya dirugikan. Kalau begitu maka sah tetapi dia haram. Nah, idealnya di dalam membangun tadi baiti jannati itu adalah bagaimana rumah tangga itu dibangun di atas fondasi fikih sekaligus akhlak. Sehingga al-ahkam al-fiqhiyah dan ahkam al-hulukiyah itu menjadi padu. Jadi dia bukan hanya sah tidak sah, tapi juga sah sekaligus layak, sekaligus baik, sekaligus membawa maslahat. Saya kira begitu. Jadi kesimpulannya selain kita menggunakan fikih, ada yang lebih penting daripada itu yaitu akhlakul karimah seperti itu, Ustaz. Jadi idealnya kita harus minta izin dan musyawarah kepada istri pertama kalau misalnya mau nikah lagi seperti itu. Idealnya begitu. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Saya kira sudah cukup jawaban dari Al-Mukarram Kiai Haji Imam Naqai kepada Mas Syahid Ihsan. Mungkin sebelum ditutup satu lagi, sebelum ditutup kalau bisa dari santri putri, tafadhol. Saya kira sudah cukup Ustaz untuk sesi tanya jawab. Terima kasih Ustaz telah oh ya Ustaz, ini ada baru selesai diketik Ustaz. Dari Nur Manggolo. Begini Ustaz, kebetulan saya baru saja menikah, mohon izin bertanya dalam berkeluarga, apalagi keluarga baru, konsep baiti jannati merupakan cita-cita luhur yang sangat ingin dicapai sesegera mungkin. Tapi karena keluarga baru ini berisi 2 orang pemuda yang memiliki idealisme dan karakter yang berbeda. Mohon kiat dan petuah Romo Yai untuk kami bisa saling bekerja sama menuju cita-cita tersebut. Jadi masih sama-sama muda Ustadz, jadi karakternya masih grace, sama-sama masih mau menang sendiri seperti itu Ustadz. Kira-kira idealnya bagaimana? Ya. Kalau teorinya kan sesungguhnya dalam Islam itu kan perkawinan itu disebut zaujain, pasang-pasangan. Karena dia berpasangan, maka dia berdiri sejajar sekalipun dengan fungsi yang berbeda. Kalau sayap kiri dan sayap kanan itu memang posisinya setara. Lebih utama mana sayap kiri dan sayap kanan? Ya sama-sama penting, sama-sama
Harus ada itu, tanpa sayap kiri tidak bisa, tanpa sayap kanan tidak bisa. Harus kedua-duanya setara, walaupun memang fungsinya berbeda. Itulah filosofi zaujain. Dalam Islam, hubungan suami istri itu disebut zaujain. Khalaqaz zaujaini az-zakara wal unsa, katanya Al-Quran. Yang kedua, perkawinan itu kan sungguhnya menyatukan dua ana, istilahnya bahasa Arabnya itu dua ana. Ada ananya suami, ada ananya istri. Ada sayanya suami, ada sayanya istri. Nah, saya ketika hidup sendiri, maka kawan-kawan Rohmah Ummah, Rozi Irfan, Nur Manggolo, Mas Mujtaba, dan lain-lain tadi itu ketika belum menikah adalah anak-anak. Saya. Masing-masing adalah saya. Tapi ketika menikah itu artinya kan indoma, menyatu. Ketika telah indoma berkumpul, menikah, maka anak-anak tadi itu menjadi nahnu, menjadi kita. Gitu. Karena dia menjadi kita, maka suara dalam rumah tangga harus kita. Gitu. Kita. Jadi dalam perkawinan itu memang ananiyah, keanaan, keegoisan itu, ananiyah ya, itu harus segera diubah menjadi nahnuwiyah, keanaan, kekitaan. Seperti Ustaz. Jadi kita. Jadi ananiyahnya memang diminimalkan. Jadi sekarang adalah suara nahnuwiyah, bukan suara ananiyah. Gitu. Saya kira itu kata-kata kuncinya ya. Saya selalu sadar bahwa kita yang sudah menikah itu berada di dalam zaujain, di dalam dua pasangan yang setara dengan fungsi yang berbeda. Kedua, bahwa perkawinan itu adalah menyatunya dua ananiyah ke dalam nahnuwiyah. Saya kira dengan dua hal itu insya Allah bisa diminimalkanlah ananiyah kemudaan itu. Iya Ustaz. Cukup menarik sekali Ustaz jawaban dari Ustaz. Jadi bagaimana dua anak ini bisa disatukan, satu suara, satu hati, satu cinta seperti Ustaz, menjadi nahduliyah dengan fungsinya masing-masing seperti Ustaz. Betul. Saya kira sudah cukup Ustaz untuk sesi pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Bisa foto bersama enggak? Boleh Ustaz, boleh Ustaz. Coba suruh buka semua foto bersama. Ya silakan teman-teman bisa buka nih. Ini teman-teman sendiri yang request ini. Mbak Dewi, Mbak Ika, kemudian Mas Syarif, dimohon. Ya. Kalau santri putri senangnya kan nyimak Ustadz, jadi senang nyimak Ustadz. Gitu. Ya, enggak apa-apa. Mas Rozi. Salam sama kawan-kawan semua ya. Nggih Ustadz. Nggih Ustadz. Sukses selalu. Mudah-mudahan sukses. Amin. Sukses. Amin. Membawa Islam yang rahmatan lil alamin. Amin. Mohon doanya Ustadz buat kami Ustadz. Ya. Mas Dadang agar difoto Mas. Ini masih ada yang belum buka, ini silakan teman-teman semuanya. Mbak Rohma, kemudian Mas Rozi dan Mas Aris. Mbak Ika, Kak Alvin. Oke. Oke, sudah. Kalau sudah kita langsung foto aja ya. Okay. Hitungan mundur dari 3. 3, 2, 1. Oke, lagi ya. 3, 2, 1. Belum. Sebentar. Ini ada chat keluar malah. Oke, ulangi. Oke, 3, 2,
wabarakatuh. Oke, ya. Terima kasih kepada narasumber, jazakumullahu khairan, dan juga sahabat-sahabat partisipan, pengurus PJNU dan anggota PJNU India. Menuju acara yang terakhir, yakni penutup plus doa. Untuk lebih barokahnya, kami berikan kepada Al-Mukarram narasumber untuk mendoakan kami. Mohon doanya Ustadz kepada kami, mudah-mudahan kami santri mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di India, mudah-mudahan bisa memperoleh ilmu yang sebanyak-banyaknya, memperoleh ilmu yang nafi, manfaat dan barokah Ustaz, dan bisa menjadi rahmatan lil alamin seperti itu Ustaz. Amin. Falyatafaddal bisyukur. Atas doanya Ustadz barusan, Mas Mujtaba, mari kita aminkan dengan membaca Fatihah bersama-sama. Mudah-mudahan kawan-kawan sukses, berhasil. Amin. Amin ya Allah. Amin. Kita membanggakan Indonesia, Amin, ya Allah. membawa rahmatan lil alamin. Ala hadihinnya wa ala kulli natin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah Ustaz. Terima kasih Nggih, Ustaz. Terima kasih kepada teman-teman. Alhamdulillah untuk acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih atas partisipasinya dan juga terima kasih atas bimbingan dan arahannya kepada Mas Danang, kepada kami untuk acara pada hari ini, dan juga kakak-kakak senior Mbak Sinta, Mas Syahid Ihsan, kemudian Mas Fadlin Ali Ridho, Mas Syarif, Mas Adilia Zaki, Mbak Ika, Mas Naufal, ini Mas PJNU India, ini akun gimana ini? Kemudian sama Kak Ya, Alvin saya yang pegang dan itu. oh iya ya, kemudian Mas Rozi dan Mas Aris Susilo, terima kasih, jazakumullah khairan. Mungkin Satu lagi Mas Mujtaba. Mas Danang perlu evaluasi gitu untuk kegiatan ini. Apa nanti mau mengadakan kegiatan lagi? Alhamdulillah. Iya, ini. Ya, saya masuk dulu Mas ya. Okay. Ini sekalian kita infokan ya. Ada Mas Syarif. Mas Syarif bisa infokan ya. Ini selaku PJ, nanti kita insya Allah di 5 hari atau 3 hari ke depan ya Mas ya, ada pengajian lagi. Mungkin nanti bisa langsung disampaikan di sini nggak Pak Mas Syarif? Untuk siapa narasumbernya, biar sekalian kita infokan ke teman-teman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menginformasikan untuk agenda pengajian berikutnya, insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 22 bulan ini, bulan Mei, atau bertepatan dengan tanggal 28 Ramadan, dengan tema meraih fitrah di penghujung Ramadan. Yang insya Allah narasumbernya Dekan IAIN Tulung Agung. Nanti insya Allah diinformasikan lebih detailnya lagi, saya sedikit agak lupa, insya Allah di ini. Yang insya Allah moderatornya Mas Mujtaba. Mungkin itu aja, cukup. Mungkin ada tambahan lagi Mas? Oleh Mas Danang, oleh Mas Mujtaba juga. Oke, baik. Terima kasih atas infonya Mas Syarif ini. Mungkin sekedar masukan dari teman sekalian. Nanti tetap istiqomah ya untuk mengikuti agenda kita PJNU India, saling meraih ilmu bersama, dan tetap nanti kita hadir ke depannya gitu di agenda selanjutnya. Gitu. Terima kasih atas partisipasinya di agenda kali ini teman-teman semuanya. Syukran jazilan.